lagi, mood kita tuh langsung bangkit lagi gitu, Fit. Mantap sekali. Selanjutnya ini nggak sabar nih. Teman-teman pasti tahu nih. Wah, ini yang ini ya. Kalau misalnya dibikin berita ya, clickbait, nomor 4 dan nomor Syarat. Mantap sekali, The Potter and His Clay. Ini aku yakin banget teman-teman di sini pasti banyak yang tahu. Karena ini yang buatnya salah satu teman kita di YCSI namanya eh, Miss Titin. Christine Natalia. Nah, ini kalau kalian tahu NKCTHI, ini tuh versi Bible-nya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya mau menyampaikan kebenaran firman tapi dikemas seperti NKCTHI. Jadi quotes-quotes yang keren banget. Tapi tenang, nggak bikin kalian galau, tapi malah membuat kalian jadi makin kuat. Selanjutnya, Selanjutnya, yang terakhir, ini juga kita ada produk lokal dari YCSI juga nih, selain at The Potter and His Clay, ada Woo! Way in Wilderness. Nah, ini eh walaupun masih nih teman-teman support dong, ayo dong nih produk lokal kita nih, masa followersnya masih 1.000-an. Kalau bisa udah langsung 1 juta teman-teman semua Ini ya. versi webtoon ya guys, tapi juga menyampaikan kebenaran firman. Kerennya ini ya, ini paten banget nih. Ini, jadi kayak dia itu bikin gambar-gambar kayak komik gitu ya. Tapi ada kalimat-kalimatnya tuh langsung blek nancep di hati gitu. Ini paten kali lah pokoknya. Kalian mesti follow lah. Wajib follow. Di follow. Dan Pokoknya kalau ada semuanya ini ya, Sep, kayak Instagram tuh bukan hanya diwarnai, tapi kita juga jadi terberkati ya. bener teman-teman. Nah, teman-teman harus follow kelima tadi. Jadi buat penyegaran timeline Instagram teman-teman lah. Jangan ngeliat lambe turah mulu dan lambe-lambe yang lainnya. Ya, oke? Setuju, luar biasa Bapak Septi. Oh, Aduh, selamat ya informasinya teman-teman YCSI semua. kita sudah merangkum 5 tadi. Oke deh, sebelum mulai ibadah nih, aku mau ucapin sekali lagi selamat datang semuanya di Datang. YCSI Online Service kita yang udah kesekian, sampai udah lupa ya, saking udah hampir mau setahun. Oke, sebelum mulai ibadah, aku mau ingetin nih sama teman-teman semua. Jadi seperti biasa, pastinya kita akan mute teman-teman supaya ibadah berjalan dengan baik. Tapi teman-teman bisa banget nih buka videonya. Jadi kita sambil memuji menyembah Tuhan, kita bisa saling lihat wajah satu dengan yang lain. Biar seperti kerasanya tuh kayak ibadah langsung offline. Ya nggak? Siapa nih yang kangen? Nah, kalau kangen, kita tuh juga nggak kalah kangen gitu ngeliat wajah kalian semua tuh. Kan daripada buka tuh ya ampun. Kangen ya kan? Ada Elisea, ada Effendi. Halo. Oke deh kalau begitu kita Hmm. mulai aja. Aku persilahkan. Siapa hari ini yang akan memimpin pujian penyembahan? Selamat beribadah. Ada Erin. Silakan Erin. Oke. Shalom YCSI. Apa kabar semuanya? Luar biasa, men. Wow. Aku percaya kita semua kabarnya baik karena Tuhan Yesus baik buat kita teman-teman. Hari ini bersyukur kita bisa kumpul lagi bareng-bareng di sini. Dan kita mau siapin hati teman-teman. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan Yesus sore hari ini. Mari siapkan hatimu sama Tuhan. Mari bawa yang terbaik sama Tuhan sore hari ini teman-teman. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Buat kesempatan kami boleh sekali lagi Tuhan memuji, meninggikan namamu, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Engkau pribadi yang kami nanti-nantikan Tuhan. Biar urapanmu sore hari ini turun atas setiap kami Bapa. Biar hari ini Tuhan, yang rindu ketemu sama Tuhan, mereka boleh ketemu sama Tuhan. Yang rindu dijamah Tuhan, mereka boleh dijamah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu pegang kendali dalam kehidupan kami Bapa.
Thank you, Jesus. Oh. Mari teman-teman mulai bawa sembahmu. Kita sembah Tuhan sore hari ini. Oh. Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau nikmati hadirmu Tuhan. Kami mau menyembah Raja kami. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Biar segala kemuliaan Tuhan, segala keagungan bagimu kami persembahkan Tuhan sore hari ini Bapa. Oh, ya nama ya rala ya rala ya rala Shadalalamu ya rala ya rala Shadalaba ya rala ya rala Shadayana Shadalaba ya rala mengalir ya Roh Kudus, mengalir. Kami undang Engkau ya Roh Kudus memenuhi setiap ruang hati kami. Mulia Engkau Tuhan. Oh, we believe and we trust in you, Lord. We trust in you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, katakan, I walk with you. I walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways. Your promises forever. Sama-sama katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I
are the reason that I live, the reason that I see. With all I am, oh, we believe in you. We belong to you, Lord Jesus. We believe in you, Almighty God. Oh, we will worship you, Lord. Biar sore hari ini Tuhan, ada hatimu yang memberikan buat kami, untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Berkenanlah setiap kami ya Bapa. Mari buka hatimu, mari angkat suaramu, penuhi tahta Tuhan dengan pujianmu. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Yes, Lord, we will worship you. I 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 will worship you. Amen. I will worship you, my Jesus. I will worship you. I will worship you. Sekali lagi katakan, I will worship you. Oh, we will worship you, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Lord, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Ini pernyataan kami sama Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see.
Jesus, we call upon your name, oh God. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami. Penuhi kami Tuhan Yesus, penuhi kami Bapa. Kau yang kami nanti-nantikan Tuhan, Kau yang kami perlu Tuhan Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan. Brings heavens down to all of us, Lord. Mari terus bawa pujianmu, mari berdoa. Tuhan Yesus ada di sini bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di mana Kau berada saat ini, teman-teman. Dia pegang hidupmu, Dia pegang dalam telapak tangannya. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Semua dikasihi oleh Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kami terus pandang wajah. Kami mau terus Tuhan mengangkat tangan kami. Untuk Tuhan. Kami gak bisa hidupi kehidupan kami tanpa Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Pertolongan kami datang daripadamu ya Bapa. Engkaulah harapan hidup kami. Engkaulah harapan itu Tuhan. Yesus. Yesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terus Tuhan, terus Roh Kudus urapi, terus Roh Kudus yang bekerja, terus Roh Kudus yang ngambil alih ibadah sore hari ini. Karena basyada ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari Bumi. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi teman-teman, bukan dengan kekuatanku, mari katakan pada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kau kuatkan Tuhan, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami, Tuhan Yesus. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau pengharapan kami, Kau yang pegang tangan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, di situ ada tangan-Mu. Ada tangan-tangan-Mu Tuhan, yang membawa kami pada kemenangan. Oh Tuhan, kami mau terus taat Tuhan, kami mau terus sabar Tuhan, dan tekun menantikan Engkau. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Tidak terpikir oleh kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mau setia mengikut-Mu, kami mau setia dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan.
Pegang tangan kami Tuhan Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Kami gak bisa Tuhan hidup sendirian tanpa-Mu. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari hidup bagi kami Tuhan Yesus. Kunabaya shanda da 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 ma 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 ma. Kurana bala 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 bala. Kami percaya penuh sama Tuhan. Kunabaya shiri di 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 di. Dari dalam hadirat-Mu kami jumpai kasih-Mu. Dari dalam hadirat-Mu kami jumpai pemulihan itu Tuhan. Kiara basyanda da 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 da. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan yang baru. Haleluya. Syara ba 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 ba. Syara ba 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 ba. Biar sore hari ini Tuhan, yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh dalam nama Yesus. Kiara laba syanda da da da. Yang berat Tuhan berkata aku bebas karena Tuhan ada bersama denganku. Syada ba 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 ba. La 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 syada. Na 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 ya raba shiri di 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 di. La la ba 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 ba. Mengalir, Roh Kudus mengalir. Syada la 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 la. Mengalir, Roh Kudus. Na 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 na. Syada ba 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 ba. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis bagi kami Bapa. Thank you Lord. Gak bisa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pengucapan syukur dan sembah kami sama Tuhan. Pakai kami hari-hari ini Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan Yesus, bangkitkan kami Bapa. Ya Bapa. Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Kaulah gunung batu dan pertahanan kami. Kau Allah yang tidak tergoncangkan Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, tapi Tuhan tidak tergoncangkan Tuhan. Ya Rabashi dan hidup kami, sukacita kami Bapa, tidak tergantung dengan apa yang terjadi pada dunia hari-hari ini Tuhan. Sukacita kami bergantung padamu. Kalau Tuhan ada di dalam kami, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bercurahlah bagi kami Tuhan, bercurahlah Bapa kuasa-Mu. Shanda Bapa 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 Bapa. Ina na 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 maya di 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 di. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau
percaya kepadamu Tuhan. Oh, rancanganmu tidak pernah gagal. Kau sudah jadikan kami pemenang dalam hatimu Tuhan. Thank you Jesus. Yes, Lord. Menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan sama Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu. Kami kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini kekaguman kami Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan. Yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini bukti kasih kami sama Tuhan. Hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. All the glory, all the honor, all the praise, oh God. Semua kami berikan bagimu Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus. Oh Raja kemuliaan, datanglah Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Makasih Tuhan, makasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kami telah dipulihkan, kami telah dimenangkan. Kami sudah jadi pemenang di hatinya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau setia, kami mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau terus dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan diberitakan Tuhan, disampaikan oleh Ko Yusuf Tuhan. Bapa, Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah apa yang jadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat Ko Yusuf Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus.
segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari teman-teman, kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Thank you, Jesus. Oke, Shalom semuanya. Senang bisa ketemu lagi sama semuanya. Thank you Ko Robi, Ci Anita, semuanya. Thank you buat kesempatan yang diberikan. Sore hari ini saya mau bicara satu hal yang sederhana. Mari sebagai ayat pembukaan, kita buka terlebih dahulu Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yohanes 5, ayat yang pertama berkata demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Hari ini saya akan bicara 2 hal yang saya dapatkan dari perikop ini, dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. 2 poin aja, jangan banyak-banyak, nanti batuk katanya. So, yang pertama adalah dikatakan di situ ada kolam mujizat yang disebut Bethesda. Arti Bethesda adalah 5, karena ada 5 serambi, ada 5 chamber di situ. Dan di situ dikatakan ketika air kolam itu goncang karena malaikat turun, maka orang pertama yang masuk ke kolam itu, apapun juga penyakitnya, pasti sembuh. Dan di situ ada seorang lumpuh yang dikatakan sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia ada di tepi kolam, tapi setiap kali air kolam itu bergoncang, orang lain sudah turun mendahului dia. Karena mungkin faktor kelumpuhannya dan lain sebagainya. Yang pertama saya mau berkata demikian. Guys, hari-hari ini ketika masa pandemi seperti ini, ada satu kata yang Tuhan ingatkan kepada saya. Hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di bawah wadah GBI Jalan Gatot Subroto, mari kita jangan cuma yang dunia katakan doing the things right. Jangan cuma lakukan hal-hal yang sepertinya betul menurut dunia. Tapi biarkan hari-hari ini kita, anak-anak Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus, apalagi kita tahu sedang ada pengurapan Pentakosta ketiga, let us do the right things. Lakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Jangan melakukan apa yang kata dunia benar. Doing the things right. Orang ini, si lumpuh ini, 38 tahun, he's doing the things right. Dia sudah ada di tepi kolam. Sepertinya betul. Dia udah lakukan hal yang benar. Kalau mau yang pertama, ya ada di tepi kolam. Nanti kalau air itu kok bergoncang pertama, ya dia kan yang pertama kali turun dan ngalami mujizat. Sepertinya betul. Tapi karena dia terlalu fokus doing the things right, sampai ketika sang penyembuh, Tuhan itu sendiri ada di hadapannya, bahkan menawarkan kesembuhan kepada dia. Itu seperti dia dibutakan dan dia nggak lihat itu. Bahkan ketika Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Menawarkan mujizat dan kesembuhan. Dia bahkan masih berkata, nggak ada yang bantuin saya, nggak ada yang nolongin saya. Ketika masa-masa sulit seperti ini, semua orang juga ninggalin gua. Ya, cuman janji-janji manis doang di awal. Tenang bro, tenang sis, gue temenin lu sis, tenang, semangka, semongkol, tarik sis, katanya hari-hari ini. Tenang, gue temenin. Tapi di awal-awal doang. Sekarang semua orang ninggalin saya. Dia malah cerita, dia curcol sama Tuhan Yesus yang Tuhan sang penyembuh yang ada di hadapannya.
He's not doing the right things. Dia tidak lakukan hal yang benar. Biarkan setiap kita, khususnya anak-anak muda hari-hari ini, ketika dunia dengan segala konsepnya menawarkan banyak hal yang sepertinya betul. Tapi biarkan setiap kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, do the right things, apa yang kata firman Tuhan katakan. Hal sederhana. Saya baca ketika masuki awal-awal pandemi, begitu banyak artikel yang berkata orang cari damai sejahtera. Wah, nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Dan begitu banyak artikel yang bertebaran di sosmed dan lain sebagainya. Kamu mau dapatkan damai? Maka kosongkan pikiranmu dan biarkan semesta menuntunmu. Sepertinya benar. Sepertinya benar. Tapi Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Filipi 4:8 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Paulus memberikan suatu hal yang kontradiktif dengan tadi apa yang artikel saya baca. Kalau kamu mau dapatkan damai, maka tenang, suasana tenang, jangan ada suara apapun, jangkrik pun gak boleh berbunyi, cecak pun tidak boleh berdecak, dan biarkan semesta menuntun. Pikiranmu biarkan kosong dan biarkan semesta menuntun pikiranmu. Salah. Firman Tuhan nggak ngomong gitu. Paulus berkata, pikirkan semua yang disebut manis, yaitu firman Tuhan, kebajikan yang benar menurut firman Tuhan, pikirkan semuanya itu. Dan kalau kita lakukan ayat 8, Filipi 4 ayat 9 dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So kalau kita mau punya damai, nggak ada lain. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan janji Tuhan. Not only doing the things right, but do the right things. Masa-masa seperti ini, mungkin banyak hidup kita yang dievaluasi. Banyak hidup kita yang Tuhan koreksi. Sepertinya, ya saya melakukan hal yang betul. Tapi mungkin masa-masa seperti ini, masa-masa di mana Tuhan mengevaluasi dan mengoreksi setiap kehidupan kita. Izinkan saya cerita. Ketika masa-masa awal pandemi Maret, dan kita semua tahu, semua sudah dilakukan secara online. Maka semuanya di rumah saja, jarang keluar. Saudara, guys, ritme hidup saya sejak sebelum pandemi, sejak sudah bertahun-tahun, selalu pagi saya bangun, itu sekitar 5:30 jam 6. Selalu saya mulai dengan saat teduh, ucapan syukur, saat teduh. Habis itu saya olahraga sama dogi saya. Begitu masuk masa pandemi, sama, terus ditambah jemur, gitu. Tapi ketika, sepertinya benar. I'm doing the things right. Saya lakukan hal yang betul. Tapi satu kali, tiba-tiba Tuhan koreksi hidup saya. Dalam minggu-minggu itu, saya selalu bangun sekitar jam 4:30, jam 5 kurang 10. 4:30, jam 5 kurang 10. Selalu saya bangun jam-jam itu. Menjelang sholat subuh dan lain sebagainya. Dan agak susah buat tidur kembali. Akhirnya saya coba bangun. Dan saya ketika sudah lewat dari hampir 10 hari seperti itu, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Akhirnya saya coba untuk jam 5 kurang saya mulai saat teduh. Sampai akhirnya seorang teman dia bikin morning call jam 5 pagi. Dan saya mulai join itu. Ketika dia tahu saya join ini dari rayon lain di luar Jakarta, dia senang sekali, bahkan dia bilang, kok boleh nggak sharing kok isi? Ya boleh dengan senang hati. Waktu saya awal saya berpikir, jam 5 pagi, siapa yang mau ikut ya? Paling berapa belas, nggak sampai 10 mungkin ya sudahlah. Saya nggak peduli berapa jumlah partisipannya. Yang penting things right. But I want you to do the right things. So saya mulai bangun jam 5 dan saya mulai spend waktu 1 jam selama beberapa bulan ini untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan Tuhan evaluasi banyak hal. Saya cerita. Ketika Maret pandemi masuk ke Jakarta, COVID masuk di Indonesia, itu berdampak kepada semuanya. Dan itu juga berdampak kepada bidang usaha yang sudah saya geluti selama puluhan tahun. Banyak teman-teman di sini tahu saya supplier dari hotel, 5-star hotel di Jakarta khususnya. Dan ketika PSBB ke Maret awal,
PSBB ketat, semuanya lockdown, semuanya ditutup, hanya rumah sakit, supermarket yang buka. Dan itu tentu berdampak pada bidang usaha yang saya geluti. Saya mulai switch, semuanya beralih dari yang jualan offline, kliennya tadinya 5-star hotel, mulai beralih ke online. Dan mulai saya jualan lewat WhatsApp group. Yang tadinya customer-nya hotel bintang 5, maka berubah. Customer-nya menjadi mamut dan macan. Mami-mami muda dan mami-mami cantik katanya. Langsung ke end user, ibu-ibu rumah tangga. Dan waktu awal-awal berjalan sangat baik, sangat baik. Ketika saya blast, ada WA group, blast di Instagram, maka cepat sekali responnya, orderan itu masuk. Bahkan beberapa ada jemaat yang kenal, dari menyapa Kopa, ada yang menyapa Pastor, dan lain sebagainya. Setiap kali kami blast, hai Mam, hai Bu, minggu ini kami ada pengiriman fresh seafood dari luar Jakarta, kalau mau ada order silakan taruh ordernya, dan lain sebagainya. Itu cepat sekali order. Dan saya mulai pede, saya mulai nyaman, dan berjalan dengan cukup baik. Sampai satu ketika, saya ingat itu hari Senin, ada satu enci tiba-tiba WA saya dan berkata, kok minggu ini ada kiriman fresh seafood nggak? Di akhir minggu saya ada acara ulang tahun mama, mau kumpul keluarga aja, lebih kurang untuk 10-12 orang. Oh iya ada Ci, seperti biasa nanti Jumat atau Sabtu dikirim. Oke, saya order ya, di order, dan ordernya cuma 3 kilo. Saya catat, saya bilang oke Ci, saya catat ya, nanti di info. Sudah, dan guys, order produk saya itu dari luar Jakarta, dari luar Pulau Jawa. Jadi harus kena minimum order atau minimum weight untuk bisa masuk ke kargo. Biasanya normally 20-30 kilo, satu styrofoam 20-30 kilo. Mix, ada ikan, ada udang, dan lain sebagainya. Dan sudah, seperti saya katakan, biasanya itu Rabu, kami blast, itu cepat sekali responnya, 10-15 menit, 30 menit, biasanya 20-30 kilo, tutup mata lah. Langsung dapat. Itu hari Senin, ya sudah saya catat. Begitu Rabu, saya blast, begitu di blast, dan entah kenapa Tuhan izinkan hari itu, semuanya berkata, aduh kok nggak dulu ya, aduh kok masih ada. Beberapa waktu awal-awal, ibu-ibu tersebut, customer tersebut ada 2 kemungkinannya. Kenapa begitu cepat ordernya? Yang pertama, mungkin memang mereka butuh karena nggak bisa keluar, mereka lebih merasa safe and secure ketika makanan diantar. Yang pertama memang butuh, yang kedua mungkin kesian. Ini kok ganteng yang biasanya hamba Tuhan, yang biasanya firman Tuhan, khotbah mendadak jualan ikan, mendadak jualan udang. Bisa jadi karena kesian. Tapi minggu itu Tuhan izinkan, order itu sama sekali nggak bertambah. Itu sudah hari Rabu dan tidak bertambah. Saya pikir ya sudah. Sampai Kamis, saya blast lagi dan tetap tidak berubah posisinya, hanya 3 kilo. Saya berpikir ya sudahlah, the worst case, saya cancel ordernya. Tentu akan tidak baik, tapi saya berpikir ya sudahlah, saya akan bisa jelaskan dengan baik kepada enci tersebut. Itu Kamis pagi, dan tadi saya katakan saya ikut morning call, selesai, tiba-tiba saya lagi, itu sekitar jam 7, saya lagi duduk di kursi ini, saya lagi buka sosmed saya, IG saya, tiba-tiba teman saya merekam morning call tersebut, saya lihat sebentar tuh saya lewati. Saya lihat akun yang lain. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, balik. Begitu balik, saya ngerti apa maksudnya balik ke akun teman saya. Saya lihat, saudara yang main IG tentu tahu, sekian detik ada pilihan keep watching, maka saya klik itu keep watching, dan saya mulai nikmati menit-menit awal dia muji, dia nyembah. Ketika tiba-tiba sampai di menit kesekian, tiba-tiba dia naikkan pujian ini. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya kau yang selalu ku andalkan. Tiba-tiba pujian itu seperti menampar saya, menghempas saya. Tiba-tiba saya cuma diam, dan tiba-tiba saya nggak bisa tahan air mata itu mengalir. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong dengan begitu lembut sama saya. Siapa yang kamu andalin, Yusuf? Dan tiba-tiba Roh Kudus ngomong, Yohanes 21. Yohanes 21 bercerita tentang Petrus dan para murid sepanjang malam mencari ikan. Pak, guys, Petrus dan para murid adalah nelayan yang handal. Handal artinya jago. Jago artinya setiap kali mereka pergi melaut, pulang pasti bawa tangkapan. Tapi di Yohanes 21,
Tuhan izinkan sepanjang malam tidak satu ekor pun mereka dapatkan. Kita tahu kisahnya. Pagi sudah dekat di pantai, Yesus bertanya, "Hai anak-anak, dapat lauk pauk apa? Dapat ikan apa semalam? Nangkap apa aja?" Dan kita tahu kisahnya, Petrus berkata, "Nggak dapat apa-apa." Yesus berkata, "Sekali ini, coba lagi, tebarkan jalan di sebelah kanan. Maka niscaya kamu akan beroleh." Kita tahu akhir kisahnya 153 ekor ikan yang besar-besar mereka dapatkan. Guys, perikop itu udah sering banget saya khotbahin. Udah jago lah gua khotbah itu. Tapi pagi itu, tiba-tiba itu bicara banyak buat saya. Tiba-tiba Tuhan tanya sama saya, "Siapa yang kamu andelin selama ini, Yusuf?" Saya hamba Tuhan, saya bisa berkata, saya pengerja, saya bisa berkata, "Oh tentu saya andelin Tuhan. Pasti Yesus yang saya andalanku." Tapi sungguhkah pagi itu saya dievaluasi? Apakah sungguh saya mengandalkan Tuhan? Ataukah saya mengandalkan kefasihan saya bicara? Ataukah saya mengandalkan koneksi saya? Dan pagi itu banyak hal yang Tuhan evaluasi. Sepertinya I'm doing the things right. Saya lakukan hal yang benar dan baik. Tapi ternyata itu gak cukup. Tuhan berkata, "Aku mau kamu lakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Do the right things." Hari-hari ini, masa-masa seperti ini, izinkan Tuhan mengevaluasi hidup kita. Saya nggak tahu area hidup mana yang Tuhan sedang evaluasi dalam hidupmu, guys. Izinkan dia evaluasi. Mungkin dia berkata, mungkin di mata dunia, mungkin di mata dan pemikiran kita itu sudah benar dan baik. Tapi itu belum tentu di mata Tuhan hari-hari ini. So izinkan dia mengevaluasi dan mengkoreksi. Biarkan setiap kita do the right things. Stephen Covey berkata demikian. Apa bedanya doing the things right dengan do the right things? Doing the things right seperti ada orang yang diberikan tugas untuk naik ke lantai 45. Dia sudah siapkan semuanya, tubuhnya, bajunya, outfitnya, gearnya, semua sudah siap. Dan ketika aba-aba berkata, "Oke, start, 1, 2, 3, go." Dia lari dengan sekencang-kencangnya, dia atur nafasnya dengan demikian rupa. Tapi tiba-tiba di lantai 40, 42, dia tarik napas dan dia melihat keluar. Dan dia baru sadar bahwa dia memasuki gedung yang salah. Guys, hari-hari ini izinkan Tuhan mengevaluasi. Apakah kita betul melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Izinkan dia mengevaluasi hidup kita. Agar kita tahu, oh ya, ternyata hari-hari ini ada banyak hal yang harus dievaluasi dan dikoreksi. Do the right things juga saya dapatkan, saya cerita. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar cerita saya pernah pengalaman naik Gunung Gede. Waktu itu kami berenam, kami naik dari jalur Putri, dari Cibodas puncak situ. Ketika 1-2 jam awal berjalan, kami jalan santai, nikmati, masih ketawa-tawa. Tiba-tiba ketika sudah masuki jam ketiga, 3 jam berjalan, teman kita Fruli, dan dia berkata, "Ayo kok mulai dipasang gearnya, safety gearnya, mulai pasang helm, pasang sarung tangan, safety shoes-nya, karabiner, tali mulai dikeluarin dan lain sebagainya." Ya kita nurut, apalagi saya newbie, dia pengalaman 35 tahun, ya sudah kita keluarin, kita ikutin. Jalan beberapa lama, saudara dengan pakai itu semua makin gak nyaman. Pakai helm, sarung tangan, tali, masker dipakai, segala macam, safety shoes, itu mulai gak nyaman. Dan makin berat. Jalan beberapa menit, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, saya ketemu anak-anak tanggung, bocah-bocah tanggung. Itu cuma pakai kaos oblong begini, celana pendek, sendal jepit, bahkan beberapa ciaka, nggak pakai apa-apa. Dan mereka ngeliatin kita bingung. Ini si om-om, si koko-koko pada ngapain sih pakai helm dan lain sebagainya. Itu belum zaman goes waktu itu. Dan berkali-kali kami berpapasan dengan mereka. Dan mereka ketawa-tawa, ledekin kita dan lain sebagainya. Akhirnya saya ngomong sama Fruli, Bro, lu yakin kita mesti pakai semuanya ini? Itu mereka bocah-bocah tanggung, saya bilang, itu mereka cuma pakai kaos, sendal jepit doang. Kok bisa? Saya bilang, kenapa kita mesti susah-susah begini? Dan Fruli tiba-tiba ngomong begini, beda Pastor, beda tujuan kok. Mereka cuma mau main di bawah. Di situ ada air terjun Ciberem, kalau teman-teman youth yang pernah main ke air terjun Ciberem. Kami berenam, kami mau naik ke puncak Gunung Gede.
Tentu semuanya berbeda. Hari-hari ini kita tahu panggilan gereja kita menyelesaikan amanat agung dengan pengurapan Pentakosta ketiga. Banyak orang mungkin mencemooh, banyak orang mungkin ledek dan lain sebagainya. Saya selalu berkata ketika bahkan sebelum pandemi, lu rajin banget sih, doa melulu. Menara doa lah, rumah doa lah, doa sekota lah, doa keliling lah, doa apalah. Senin sampai Minggu, apalagi Minggu nggak bisa diganggu, penuh banget sih jadwal lu, dan lain sebagainya. Dan ketika saya dapatkan pengertian ini, apalagi hari-hari ini Tuhan berkata, do the right things. Dunia boleh mencemooh kamu, tapi kalau aku berkata ini yang benar, lakukan yang benar. Tiba-tiba saya ingat dalam pengalaman itu. Kalau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, tatap mereka dan berkata, sorry, kalau kamu masih mau main di bawah, masih mau nikmati dunia, masih mau bermain-main dengan dosa, sok atuh silakan. Tapi saya dipanggil untuk naik ke puncak. Puncaknya penuaian, puncaknya Pentakosta. Sorry, kalau jir gua berbeda, gaya hidup gua berbeda. I do the right things. So guys, yang pertama, orang ini 38 tahun, sepertinya sudah lakukan hal yang benar. Ada di tepi kolam. Tapi itu gak cukup. We have to do the right things. Hal yang benar di hadapan Tuhan. Agar kita tahu ketika Yesus berdiri di hadapan kita dan menawarkan kesembuhan, kita berkata, iya Tuhan, aku mau. Itu yang pertama. Yang kedua, do the right things. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, perhatikan orang ini 38 tahun sakit lumpuh. 38 tahun sakit lumpuh. Tiba-tiba Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saya bayangkan. Orang ini 38 tahun. Tiba-tiba Yesus berkata, bangun, jalan. Dia tentu akan kagok, akan bingung karena 38 tahun gak pernah bangun, gak pernah jalan. Di Kisah Rasul pasal yang ketiga, Petrus pernah punya pengalaman yang sama. Di situ dikatakan di pintu gerbang indah, ada orang lumpuh yang sejak lahirnya. Waktu dia minta sedekah, Pak, kasihan Pak. Dan tiba-tiba Petrus berkata sama Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus, bangun dan berjalanlah. Dan Petrus mengulurkan tangannya, membantu orang itu berdiri dan berjalan. Karena orang ini gak pernah bangun dan jalan. Hal yang sama saya bayangkan. 38 tahun si lumpuh ini gak pernah bangun, gak pernah jalan. Tiba-tiba Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Saya bayangkan mungkin Yesus juga mengulurkan tangannya membantu orang ini, membantu memapah orang ini berdiri. Dan orang ini mungkin mulai bingung. Karena gak pernah jalan. Gimana caranya boro-boro jalan? Berdiri aja gak mungkin, gak pernah. Ketika Yesus bilang, ayo jalan. Dia mungkin bingung. Ini gimana caranya berjalan? Kiri dulu, apa kanan dulu langkahnya? Yang mana dulu? Saya punya teman beberapa bulan lalu, dia ngalami satu hal yang gak enak. Dia kepleset awalnya di kamar mandi, kakinya bengkak, di pergelangan kakinya bengkak. Dibawa ke Sinse, 2 kali diobatin di Sinse gak sembuh. Akhirnya dia memutuskan pergi ke dokter. Dokternya lakukan ronsen dan lain sebagainya. Tiba-tiba dokternya berkata, oh ini harus dioperasi karena patah, retak dan lain sebagainya. Harus dipasang pen. Dan dia percaya sama perkataan dokter itu, dilakukan tindakan operasi. Apa yang terjadi? Ternyata, maaf, ini dia sendiri yang cerita. Dokternya melakukan malpraktek sama dia. Bukan sembuh, busuk dagingnya. Bengkak, hitam, dan busuk. Dia pergi ke dokter lain, dan dokternya berkata, ngapain kamu dipasang pen? Ini mah nggak perlu dipasang pen. Ini yang bikin daging kamu, kaki kamu malah busuk dan bengkak kayak begini. Dia bilang cukup digips, cukup dikasih obat, maka kamu akan sembuh. Singkat cerita di operasi kali yang kedua, dicabut pennya, digips. Dan waktu saya besuk, dia cerita sama saya. Hampir 3 bulan lebih dia nggak bisa jalan karena hal tersebut. Ketika 3 bulan dokternya berkata, ayo sekarang belajar jalan. Udah 3 bulan. Dan dia berkata, aduh susah banget belajar jalan, kagok banget. Teman saya cuma 3 bulan. Ini orang lumpuh 38 tahun. Saya bayangkan tentu bingung, tentu kagok. Tapi Yesus berkata, bangun dan berjalanlah. Di Kisah Rasul 3, ketika Petrus berkata sama si lumpuh di gerbang indah, dia ulurkan tangannya dan dia papah dia, bantu dia berjalan. Sampai orang itu bisa berjalan dan bahkan berlari-lari mengikuti Petrus dan Yohanes sampai masuk ke bait
Allah. Guys, apa poin saya yang terakhir? Di hari-hari seperti ini mungkin banyak kita yang alami. Kita berkata, mana ada mujizat online itu saya harus belajar dari nol lagi. Saya harus mulai dari bawah lagi. Dan tiba-tiba ketika sempat down, tapi tiba-tiba ketika saya dapat pengertian akan ayat ini, seperti Tuhan ada di samping saya dan nepuk saya dan berkata, gak apa-apa ya, kita mulai dari nol lagi ya. Belajar lagi ya Yusuf dari bawah, dari nol lagi ya. Saya berkata, selama engkau mengelurkan tanganku, membantu aku, memapa aku, hayudah, saya berkata. Saya ngomong sama teman-teman di Empo, ketika mereka mengalami pandemi yang sama, berdampak kepada usahanya. Ada yang nggak pernah jualan online. Ada yang tiba-tiba harus bahkan ditutup perusahaannya, tokonya, dan lain sebagainya. Bingung bagaimana caranya online. Bingung tiba-tiba jadi agen asuransi, agen rumah, yang nggak ngerti apa itu BPHTB, apa itu biaya balik nama, dan lain sebagainya. Saya berkata sama mereka sampai nangis-nangis cerita sama saya bagaimana ditipu, dibentak, dan lain sebagainya. Saya berkata, nggak apa-apa kok. Belajar lagi dari nol. Tapi toh tetap Tuhan mengalami mujizat. So guys, mungkin di sini juga ada ngalamin yang sama. Mungkin tiba-tiba harus buka usaha baru, usaha dekor yang baru. Belajar lagi dari nol. It's okay. Mungkin kalau ada yang harus di-lay off dari pekerjaannya dan harus mulai lagi pekerjaan baru dari yang nol. It's okay. Belajar lagi dari awal. Buat kita ibadah, kita nggak pernah online, ibadah online. Dan it's okay. Waktu mungkin awal-awal kita belajar, format seperti apa yang pas buat setiap kita. So buat saya, kalau hari-hari ini Tuhan, gembala sidang kita katakan, belajar punya sikap hati yang benar. Untuk kita berkata, iya nggak apa-apa, aku mau belajar lagi. Dan sama seperti si lumpuh itu, selama Tuhan yang pegang tangan kita, percayalah, mujizat pasti kita alami. Berkat Tuhan akan kita nikmati. Kita akan jadi orang-orang yang nggak pernah kekurangan yang baik yang dari Tuhan. Kurat jabat tanganmu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Oke, thank you banget Ko Yusuf buat firman Tuhannya luar biasa, sungguh memberkati banget nih. Ya nggak, Fit? Banget, memberkati banget. Wah, kalau dari yang ke Yusuf sampai ini ya, bener banget sih, hari-hari ini tuh kita emang gak cukup buat ngelakuin hal yang baik aja, tapi melakukan hal yang emang Tuhan pengen kita lakukan gitu. Karena kita gak akan pernah tahu sebenarnya Tuhan tuh mau ajak kita kemana sih gitu. Taat sih, itu udah paling simpelnya. Kalau kamu tuh dapetin apa, Sep? Nah, aku yang menjadi highlight aku nih pada kali ini adalah kita itu karena apa ya? Mungkin karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kreatif. Jadi kita sebagai anak-anaknya juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan segala kondisi gitu. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, gitu. Mungkin yang tadi sudah dibilang sama Ko Yusuf, ada yang mungkin eh, dirisainkan oleh perusahaan atau ada yang usahanya terganggu, tapi kita tetap harus menjadi seorang yang kreatif gitu, mampu beradaptasi di tengah pandemi seperti ini, gitu, Fit. Setuju banget. Thank you so much sekali lagi, Ko Yusuf. Semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan firman-Nya. Oke, buat teman-teman yang mungkin terberkati sama khotbahnya Ko Yusuf hari ini, boleh say thank you sama Ko Yusuf dan juga kasih reaction tepuk tangan. Oke deh, selain mendengar sharing dari Ko Yusuf dan kita berdua yang tadi mendapatkan sesuatu, aku yakin banget kayaknya kita nggak sendiri nih. Salah, kita nggak berdua doang. Tapi pasti teman-teman di sini juga mendapatkan banyak hal. Kalau gitu kita langsung aja tanya sama salah satu teman. Aku mempersilahkan Caca. Kira-kira Caca, kamu dapetin apa nih dari sharingnya Ko Yusuf hari ini?
mungkin. Oke. Sebelumnya aku pengen say thank you buat Ko Yusuf karena jujur aja sharingnya tuh kayak bener-bener menegur aku juga sih, karena kan di tengah pandemi kayak gini ya, kayak yang Ko Yusuf bilang itu kayak banyak banget anak muda gitu ya, apalagi kan aku masih tegang anak muda gitu ya, jadi banyak yang nego-nego gitu sama Tuhan gitu, kayak soal saat teduh kayak gitu, soal baca firman masih kurang gitu ya kadang. Tapi kali ini aku diingetin lagi dan aku highlight satu kalimat dari Ko Yusuf tadi. Ko Yusuf sudah bilang bahwa dunia boleh mencemooh kamu, tapi kalau kamu bisa melakukan hal yang benar, lakukanlah gitu. Jadi kayak ya itu negur aku banget. Makasih Ko Yusuf. God bless you. Yeay, thank you so much Caca. Oke deh, selanjutnya apa nih, Sep? Nah, selanjutnya pengumuman, tapi kita mau sekali lagi nih karena kita bener-bener sangat terberkati kali ini. Thank you so much Ko Yusuf buat firmannya, bener-bener memberkati kita semua nih. Bener-bener aku juga diberkati banget gitu di tengah pandemi gini, kayak wah ini luar biasa lah, firman Tuhan dari Ko Yusuf gitu menguatkan aku lagi yang mungkin tadinya udah rada kendor jadi kenceng lagi. Dan juga Ko Yusuf semoga usahanya juga lancar di tengah pandemi ini ya. Nah, oke, kita masuk ke pengumuman. Ada pengumuman apa nih Fit untuk minggu ini? Oke, yang pertama, tadi kan kita di awal udah ngomongin Instagram ya. Nah, kali ini kita mau ngasih tahu Instagram juga kalian wajib follow, yaitu YCSC_GBI Sensi. Jadi di sini ada informasi seputar ibadah setiap hari Sabtu dan juga tentunya postingan yang sangat memberkati dan recap khotbah. Jadi kalau kalian yang nggak sempet buat ibadah, kalian bisa lihat recapnya di sini. Tuh, keren kan ya guys, itu desainnya. Selanjutnya, Nah, itu jadi kan tidak apa tadi itu kita udah pas opening kita udah ngasih 5 akun Instagram. Nah, jangan lupa tuh di follow juga ya teman-teman Instagramnya YCSC. Jadi ada 6 totalnya. Nah, ini ada lagi YouTube-nya YCSC di YCSC GBI Senayan City. Jangan lupa di subscribe juga. Di situ akan ada video-video khotbah yang nanti juga ada video khotbah Ko Yusuf yang tadi diupload ke situ. Nah, teman-teman semua bisa nonton lagi ataupun nanti bisa share ke teman-temannya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir di ibadah online, bisa nonton YouTube-nya. Sekali lagi di YCSC GBI Senayan City. Di subscribe ya, jangan lupa juga di like. Lalu ada apa lagi tuh Fit? nah, aku mau ajak teman-teman semua untuk besok kita bareng-bareng ibadah di Skeno Ministry. Ini ada nama YouTube-nya, kalian bisa langsung search sekarang. Nah, ini dia. Jadi besok dimulai ibadahnya jam 10 pagi. Terserah sih, kalian bisa jam malam juga boleh gitu. Yang penting kita harus wajib ibadah ya, teman-teman semua. Silahkan. Oke, selanjutnya. Nah, ada online call. Nah, biasa kan kita callnya kita ketemu gitu ya. Jam nanti bisa di DM aja di Instagramnya YCSC. Lalu untuk info sebentar ada info. Jadi di coolnya itu ada di mana aja ya Fit ya. Yang pertama tuh udah pasti ada Kemanggisan, ya kan? Kedua ada apa lagi Fit? Ada Kufraye. Nah, terus Terus ada Seno Party. Seno party itu di mana itu ya? Oh ya, itu kebetulan Bapak Septiandi ya, cool di situ, boleh dijelaskan. Tapi karena sekarang masa pandemi ya, karena kan kita juga nggak langsung nih coolnya. Nah, Sekarang bebas sih, kalian mau cool di mana aja, boleh langsung DM ke Instagram kita. Jadi sebenarnya kan karena coolnya online, jadi bisa lebih gampang ya melalui Zoom. itu aja. Terus ada lagi? Nah, ini dia ini.
Aku yakin banget nih teman-teman selama ini pasti pengen banget ya rasanya dibantu support doa. Siapa sih yang nggak seneng gitu kalau kita ada kerinduan, ada sesuatu yang lagi kita alami terus disupport dalam doa. Nah, kita juga sangat bersedia teman kita yang namanya Monik Priscilia. Kalian boleh cari namanya di sini ada. Tapi kalau misalnya kalian malu-malu gitu, kalian boleh juga DM ke Instagram kita. Kita sangat welcome sama kalian yang pengen banget dibantu doa. Itu selanjutnya. Selanjutnya, welcome newcomers. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, please di scan. Ini ada barcode. Nanti di situ kita akan mengetahui data kalian. Lalu kita akan data kalian. Lalu kita akan welcome kalian dengan sangat hangat. Betul kan, Fit? Benar sekali. Sekali lagi aku ucapin selamat datang semuanya. Kalian anggota keluarga baru kita. Kita tuh senang banget ya, Sep. Nah, ya dan juga Oh, mungkin internetnya Sep. Hai. Oke, selanjutnya ada lagi pengumuman. bisa semakin Oke, selesai. Oke, kalau begitu aku mau langsung aja mempersilahkan yang doa tutup untuk bisa memulai doa. Ini teman-teman kita siapkan hati. Kak Cila, aku persilahkan. Shalom teman-teman semuanya. Kita doa tutup dulu ya sebelum ibadah kita selesai. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru kami semua boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kalau kami boleh selesai mendengar firman-Mu, Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diingatkan banyak hal Bapak, biar kami nggak hanya ingat aja Tuhan, tapi kami juga melakukannya hari-hari ini Tuhan. Hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang benar Tuhan, biar kami boleh lakukan hari-hari ini Bapak. Kau juga boleh berkati Tuhan, Kau Yusuf Bapak, dalam segala pelayanannya Tuhan, penggembalaannya juga Tuhan, biar Kau tutup bungkus Kau Yusuf Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, keluarganya semuanya aman Tuhan di tengah-tengah pandemi. Boleh bergerak Tuhan, biar Tuhan yang boleh touch Tuhan setiap hal yang Kau Yusuf kerjakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tuhan pakai Kau Yusuf makin hari makin dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Paniko Tuhan, untuk Pastor Billy Tuhan. Terima kasih untuk gembala-gembala kami ini Tuhan, beserta keluarga besar mereka Bapak. Kami mau berdoa tahu Tuhan hari-hari Tuhan mau datang gak lama lagi Tuhan. Karena itu Tuhan kami bersyukur kalau ada gembala-gembala yang terus mengingatkan kami Tuhan. Bahkan hal-hal basic Tuhan supaya kami boleh terus setia sama Tuhan sampai kepada akhirnya Bapak. Terima kasih untuk Pastor Billy Tuhan. Terima kasih untuk Paniko, keempat wakilnya Tuhan. Biar Kau tuntun, Kau jaga, Kau bela Tuhan. Hari-hari ini Kau berikan isi hati-Mu lebih lagi atas mereka Tuhan untuk memimpin jemaat-jemaat-Mu Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk Korobi Cianita Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang gak kenal lelah Tuhan menabur bagi kami Tuhan, bagi generasi muda Bapak. Tuhan Kau lihat hati mereka Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang mereka rindukan Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan juga Bapak. Biar sungguh Tuhan Kau yang jamah Tuhan keluarga ini lebih lagi, bahkan Karen dan Nathan juga Tuhan ada dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan. Biar Kau pakai keluarga ini Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya nggak hanya di YCSC aja Tuhan, tapi bahkan di luar YCSC Tuhan, Korobi kita bahkan akan Tuhan pakai Bapak. Dan kalau Korobi juga Tuhan mau sharing Tuhan besok Tuhan untuk ibadah
di pusat Bapa, biar kau terus pakai Korobi Tuhan, biar isi hatimu boleh kau berikan bagi Korobi Tuhan, sehingga apa yang jadi isi hati Tuhan boleh Korobi sampaikan Bapa bagi anak-anak muda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir Bapa. Terima kasih Bapa. Sama-sama dengan Tuhan Bapa. Ajari kami Tuhan, ajari kami hari-hari ini Tuhan, karena kami nggak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami butuh tangan Tuhan, kami butuh hadirat Tuhan. Kami nggak mau melangkah tanpa hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biar dalam setiap pergumulan Tuhan, baik di keluarga, di pekerjaan, di hubungan, di apapun Tuhan yang hari-hari ini sedang kami alami, yang luar biasa bersama dengan Engkau Bapa. Kau berkati juga Tuhan setiap kul-kul yang ada di YCSI Tuhan. Kau pimpin Tuhan setiap kul-kul ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mengangkat tangan kami Tuhan di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami berada untuk Indonesia Tuhan, untuk bangsa yang kami kasihi Tuhan, untuk Jakarta Tuhan, kota di mana kami ada Bapa. Presiden setiap jajarannya dari yang terbesar sampai yang terkecil Bapak, biar sungguh Tuhan ada otoritas Tuhan yang mengalir Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin-pemimpin kami Engkau sendiri yang pilih Bapak, karena itu kami percaya Tuhan setiap regulasi Tuhan, setiap apapun yang hari-hari ini sedang dicanangkan Bapak, biar Engkau yang campur tangan Tuhan, biar Engkau yang berbicara melalui pemimpin kami sampai kepada yang paling terbawah sekalipun Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan, COVID ini Tuhan, walaupun susah segala sesuatunya Tuhan, tapi kami percaya COVID ini juga nggak terlepas dari tangannya Tuhan. So kami mau mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena Kau masih tetap pegang kendali atas bangsa kami di tengah-tengah masa yang sulit. Terima kasih untuk season ini Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh bangsa ini lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami nggak sabar Tuhan, melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan di bangsa ini Tuhan, seperti di surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami mau kembalikan Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap terima berkat-Mu. Kami percaya dari setiap rumah kami, dari rumah kami, doa kami, suara kami bergema dan itu akan menggetarkan surga. Terima kasih hamba lepaskan berkat buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Apapun yang dijumpai oleh tangan kami kerjakan dengan penuh hati dan Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, turun dalam hidup kita, mulai dari sore ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Bless, thank you, Robi, Anita. God bless ya. God bless. Iya, pamit ya. Thank you Ko Yusuf. Thank you Ko Thank you semuanya. So good, so blessed. Thank you Kak Yusuf. Thank you, pamit, bye semua. Oke, teman-teman gimana semua? Baik-baik? Puji Tuhan baik kok. Puji Tuhan baik kok. Baik kok. Kita doa terus ya, biar Tuhan terus ya bekerja di dalam setiap kehidupan teman-teman semua ya. Maju terus, tetap menyala-nyala. Amin. Amin kok. Oke. God bless semua ya. Silakan yang mau fellowship. Tuhan memberkati. Next week ya. Thank you kok Robi, Janita. God bless. God bless Coach. Janita, thank you. Bless Coach. Let's go. Lagu apa nih Ki?
Boleh guys, di follow guys. Apa sih? Aduh. Yang butuh asuransi. Ya, yang butuh asuransi ya boleh ya. Harus loh jadi jualan nggak bisa ya. Nggak boleh. Acara sakral nggak boleh. Terima kasih Septi dan Vidya. Terima kasih juga Ibu INFJ. Jemaat Amin. Makasih Kak. Coba amin. Yes. Mantap, top global. Lagu apa nih Ki? Musisi. Oh, Gimana? Vidya katanya mau ngajakin main ya? Hah? Oh, Among Us. Wow. Bye guys. Tadi sempat di-mention di cool Among Us. Gue sama Ino jago lo jadi impostor. Aduh. Ino kan emang imposter dari dulu. Kak Ino investor. Ino jago kayaknya emang gara-gara jiwa penipunya kuat kali ya, No? Iya, suka ngebunuh orang dia. Gue imposter di Judas. Bye guys. Mau Mau kemana? ke hati pacar aku. Bye. guys, aku juga pamit ya. Aku mau ke toilet dari tadi nahan. Dadah. Nggak boleh ke toilet dari tadi kok. Pantes bau, Sep.